Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendot dan kita berada di segmen terakhir. Nah, kita kembali ke Dr. Helvi dan juga Dr. Lisda nih. Sebelum kita ke kesimpulan di slide materi, kita akan bacakan dulu pertanyaan dari netizen nih, karena lumayan ramai yang bertanya. Boleh kita tampilkan dulu pertanyaan selanjutnya? Nah, untuk ini ya, Dok, umur atau usia berapa kita harus waspada terhadap stroke? Ini pertanyaannya ringan nih Dok, pertanyaan ringan tapi butuh untuk diedukasikan kepada pemirsa di rumah. Siap. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi umur berapa sih sebenarnya kita harus waspada? Kalau dulu kan stigma atau paradigmanya stroke ini pada usia tua ya. Tapi pada kenyataannya banyak tuh yang usia masih muda, usia 30-an, usia 40-an itu sudah terkena stroke. Kenapa? Itu tadi setelah di slide tadi kan ada faktor resiko ya. Jadi yang memang tidak bisa dimodifikasikan seperti usia ya. Jadi kita tuh harus aware dari kapan sih? Ya dari sedini mungkin. Nah, dari usia misalnya sudah 30 tahun ke atas itu misalnya kita juga harus memperbaiki lifestyle seperti tadi misalnya kayak ada yang punya kebiasaan merokok atau memang ada riwayat darah tinggi, terus misalnya ada kebiasaan misalnya ada minum-minum alkohol gitu, itu kan faktor risiko yang sebenarnya bisa ditinggalkan gitu ya lifestyle-nya gitu. Jadi kapan sih kita harus aware ya, kalau bisa sedini mungkin gitu, usia dari 20-30 tahun kalau yang sering saya temui itu kadang ada usia 30 tahun, 40 tahun itu sudah terkena stroke, karena kan penyebabnya banyak ya, tidak hanya karena misalnya pecah pembuluh darah otak, bisa juga karena penyumbatan, yaitu tadi misalnya merokok atau lifestyle-nya tidak dijaga, ada darah tinggi, terus ada sakit jantung juga gitu. Jadi ya kalau bisa semudah mungkin lah kita menjaga tubuh, rajin olahraga, makanan dijaga gitu. Jadi semudah mungkin lah. Jadi harus waspada kapan ya? Kalau bisa dari sekarang, dari saat kita muda, kita harus tetap aware gitu. Jadi nggak nanti karena biasanya pada usia tua gitu, enggak. Jadi semudah mungkin, sebisa mungkin kita menjaga diri, makanan dijaga, olahraga secara teratur, hidup yang sehat lah istilahnya, seperti itu. Karena membaca dari beberapa referensi juga peningkatan penyakit stroke itu diakibatkan oleh lifestyle. Lifestyle itu tadi. Dan kebanyakan kita biasanya ya udahlah tunggu hidup saatnya, tunggu usia 50 aja. Betul. Itu yang jadi masalah gitu ya. Semoga terjawab ya. Kita lanjutkan, masih ada lagi pertanyaan dari netizen. Oh ya, ini. Dok, apakah stroke itu penyakit turunan, dokter? Takut ya mungkin ya, takut. Iya. Oke, stroke itu sih tadi kan penyebabnya ada yang perdarahan, non perdarahan. Kalau untuk turunan itu biasanya tadi lebih ke faktor resiko ya, bukan untuk penyebabnya, karena penyebab stroke itu sendiri hanya ada dua, perdarahan dan non perdarahan. Tapi untuk faktor resikonya mungkin ada yang bisa karena keturunan tadi, misalnya ada yang darah tinggi sebelumnya atau memang ada penyakit gula, diabetes mellitus sebelumnya, itu kan meningkatkan resiko untuk terjadinya stroke. Tapi untuk penyebabnya itu sendiri bukan karena keturunan, penyebabnya ya karena dua, penyumbatan atau yang non perdarahan ataupun perdarahan. Jadi bukan stroke itu sendiri sih bukan karena turunan ya, tapi untuk faktor resikonya terjadinya stroke itu bisa. Kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada saat rehabilitasi, dokter seperti apa, dokter? Kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu tadi ya, dari disiplin pasien itu sendiri. Jadi kan karena kita kolaborasi ya, tidak hanya mengandalkan terapi. Kadang pasien tuh suka mengandalkan terapi, lupa konsumsi obat. Kadang ada juga yang mengandalkan terapi, misalnya terapi di rumah sakit cuma seminggu 2 kali nih, udah diajarin buat di rumah, tapi di rumah malah malas-malesan, nggak. Jadi kita harus tetap edukasi, terus anamnesis pasien, benar nggak sih dia terapi di rumah. Kadang kan ada yang sudah terapi berkali-kali terus ngerasa, aduh kok nggak ada ini ya, nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan. Itu harus kita evaluasi lagi.
minum obatnya seperti apa sih, terus kegiatan di rumah seperti apa, terus mereka latihan nggak sih di rumah, mereka benar-benar menerapkan nggak sih yang kita edukasi, yang kita jadikan PR atau home program itu tadi. Jadi ya dari situ kita memang harus tricky ya, pendekatan ke pasien sih sebenarnya ya. Di rumah itu mereka betul-betul nggak sih melakukan yang memang kita anjurkan gitu. Jadi kalau memang hanya mengandalkan di rumah sakit itu menurut saya sih kurang ya gitu. Kalau untuk jangka waktu sendiri untuk rehabilitasi ini seberapa lama sih dokter? Karena mungkin banyak juga pasien yang nggak sabaran, pengen cepat-cepat pulih seperti itu dokter. Untuk jangka waktu biasanya kan misalnya kita assessment kalau memang tergantung lesi ya. Kadang ada yang memang cuma, ada tuh pasien saya yang memang kadang cuma 1 bulan terapi sudah membaik gitu. Ya itu tadi karena dia datang pada saat golden periodnya itu tadi, pada saat 2 bulan pertama, 1 bulan pertama gitu. Kadang yang 1 bulan terapi sudah membaik gitu. Jadi kita edukasi pasien biasanya, ya sudah, untuk melanjutkan terapi kita suruh terapi di rumah gitu. Kalau memang nanti tiba-tiba atau stroke berulang atau memang ada keluhan lagi, bisa kembali lagi gitu. Jadi pasien tuh tidak harus bolak-balik gitu sebetulnya ya. Kadang ada juga yang lebih dari 1 bulan, 2 bulan, kadang ada yang 3 bulan, 4 bulan. Tapi kita memang tergantung sih dari golden period itu tadi sih. Kalau misalnya untuk yang sudah kronis gitu ya, sudah lebih dari 6 bulan, biasanya kita lebih memang banyak ke edukasi ya, lebih ke home program, lebih ke gimana sih pasien untuk program di rumah, mandiri di rumah gitu. Nah yang kita kejar itu sih 6 bulan pertamanya itu tadi. Tergantung onset pada saat kapan pasien ke kita gitu. Terkait dengan rehabilitasi ini kan juga kerja dengan tim ya dokter ya, tentu melibatkan keluarga juga. Sebenarnya apakah ada edukasi tersendiri kepada keluarga untuk bagaimana cara merehabilitasi yang baik dan benar di rumah, seperti itu terapi yang baik dan benar, seperti itu dokter? Ya biasanya kalau itu kan kita minta peran keluarga ya, misalnya pasien yang kita terapi, biasanya kita ajarkan ya latihan di rumah, kadang kita minta pasien untuk memvideokan, ini bisa loh dikerjakan di rumah gitu. Terus kadang kan banyak yang memang ada misalnya gangguan komunikasi gitu, jadi memang dibutuhkan peran keluarga untuk memang sabar, tidak tergesa-gesa gitu. Kadang kan memang butuh benar-benar effort ya, kesabaran untuk merawat pasien-pasien stroke ini. Belum lagi memang pasien-pasien stroke ini ada yang memang kognitifnya terganggu, kadang diajak bicara tidak nyambung gitu kan. Terus ada yang gangguan otonom, misalnya gangguan otonom misalnya dia buang air kecil atau buang air besarnya terganggu, itu kan memang kadang ya harus merepotkan keluarga ya. Disitulah peran keluarga untuk mendukung secara psikologis, terus juga secara terapinya itu tadi, seperti misalnya memang dia sebagian lumpuh gitu kan, memang kan ada hal-hal yang tidak bisa mandiri dikerjakan gitu. Memang misalnya dia sudah fase kronis, kalau memang fungsinya sudah menetap seperti itu, tidak bisa optimal, tidak bisa normal kembali, kita memang butuh, oh berarti pasien ini memang ada yang mandirinya sebagian dibantu. Disitulah peran keluarga buat membantu si pasien ini itu tadi. Karena ini juga kerja sama dengan tim ya dokter ya, artinya banyak spesialis yang terlibat. Apakah ini masih bisa menggunakan BPJS? Nah ini masih banyak bertanya nih dokter. Karena kadang masyarakat bilang kalau nggak ada biaya dok. Betul. Melihat banyak mungkin ya modalitas-modalitas yang Iya betul. Bisa sih, masih bisa pakai asuransi atau BPJS. Masih bisa ya dokter ya. Kabar baik berarti ya. Kabar baik ya pemirsa di rumah, jangan takut untuk konsultasi dan rehabilitasi. Oke, kita kembali ke kesimpulan kita pada hari ini dokter. Oke, jadi kesimpulannya ya, jadi sudah panjang lebar tadi kita membahas bersama. Jadi rehabilitasi ini sendiri itu memang kita bersifat multidisipliner, terus komprehensif, dan memang kolaborasi dengan banyak spesialis dan bekerja sama secara tim. Jadi memang kita bekerja dengan banyak orang, terus jangka waktunya memang tidak sebentar gitu, jangka waktunya panjang dan bersifat preventif, ya, jadi bersifat pencegahan supaya tidak terjadi serangan berulang, tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tadi seperti komplikasi yang primer ataupun tersier. Jadi kita
dibuat secara individual dengan memperhatikan itu tadi kita assessment faktor dari medis dan psikososialnya, gangguan apa sih yang terjadi pada pasien ini, apakah dari segi fungsi kognitif, dari fungsi komunikasinya seperti apa, terus fungsi otonomnya seperti apa. Jadi banyak yang memang mesti diassess. Jadi memang tiap kondisi pasien itu berbeda dan memang durasi untuk terapinya itu juga pasti berbeda-beda setiap pasiennya. Dan untuk mencapai hal yang optimal ini diperlukan memang latihan yang panjang, jangka waktu panjang sepanjang hidup yang dilakukan setiap hari. Jadi tidak hanya mengandalkan terapi yang kita berikan di rumah sakit saja, dan memang tetap harus terapi di rumah. Jadi aktivitas itu kan kita kan beraktivitas. Jadi aktivitas itu kan memang bagian dari kehidupan setiap orang ya. Jadi itu tadi aktivitas penderita-penderita pasca stroke itu yang kita ajarkan itu kalau bisa merupakan untuk mereka itu menjadi aktivitas wajib gitu, aktivitas sehari-hari yang dilakukan tidak hanya 2-3 kali seminggu yang biasa kita lakukan di rumah sakit, tapi dilakukan setiap hari minimal 5 kali dalam seminggu gitu. Dan latihan aktif itu juga memang harus segera dimulai secepatnya setelah memang onset dari pasca stroke itu tadi sampai mencapai kondisi yang stabil. Dan ini tadi yang panduan untuk keluarga dan kerabat pasien. Jadi di sini memang karena multidisiplin ya, kita membutuhkan banyak orang, banyak keluarga juga. Jadi keluarga butuh memberikan motivasi, mencapai target jangka panjang yang dimiliki, terus beradaptasi dengan kondisi penderita ini tadi apabila penderita memang tidak bisa normal kembali, dan berpartisipasi dalam proses terapi atau fisioterapi dan memberikan dukungan moral dan keyakinan bahwa akan pulih dengan seiringnya waktu. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja. Sudah. Oke, dokter silakan kembali, dokter. Karena itu kesimpulan dari dokter Helvi, ada kesimpulan dari dokter Lisda terkait dengan materi kita pada hari ini. Oke, izin ya dok ya. Jadi mungkin kita udah banyak ya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang pertama kita di Bengkulu ini kabar baiknya kita sudah kehadiran dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi buat masyarakat, buat yang memiliki keluarga yang mungkin pasca stroke itu nggak perlu khawatir lagi karena bisa sangat dibantu. Dan tentunya dokter rehab medik ini dia lebih kompleks. Jadi bukanlah seorang dokter fisioterapi aja gitu ya. Jadi mindset itu yang kemudian bisa kita rubah hari ini sehingga masyarakat juga boleh mengetahui ada luas sekali jangkauan dari rehab medik dan kabar baiknya tadi bisa di cover oleh BPJS. Jadi harus sedini mungkin seperti edukasi dari dokter Helvi tadi segera ke RS jika menemukan beberapa tanda dan gejala yang mengarah ke stroke. Oke, sudah sangat cukup ya kita pada hari ini. Dokter Helvi, terima kasih. Dokter Lisda, terima kasih karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah. Nah pemirsa, terus saksikan Dokter Gito Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.